Kita sepakat, Loli tidak lagi ditempatkan di safe house. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, sholatan wassalamu ala rasulillah. Selamat malam teman-teman media, wartawan, media cetak elektronik yang saya hormati. Malam hari ini saya sangat berterima kasih sekali dari kantor Ranlofong, karena saya biasanya didampingi oleh managing partner Ranlofong, Saudara Rahmat Riyadi, untuk tampil ke media bersama dengan tim sebelumnya dari Fadel, yaitu Bangkit dan teman-teman. Kali ini karena ini adalah hal yang bisa dikatakan hari ini trending topic dan hal yang juga sangat spesifik di mata publik dan negara, yaitu tentang Laura Mezani alias Loli, maka saya dan tim bersepakat untuk melibatkan unsur pimpinan TRAS DPN Pradi Bersatu. Yang ini hadir bersama kami Bapak Lecumanan SHMA sebagai Waketum, dan juga Pak Tommy, serta Pak Sekjen Pak Ade Dermawan di bawah koordinasi Ketum Pak Zepri, serta Pak Tony Wicandres, Bu Anggreni. Kemudian ada Bu Anggreni dan Ibu Elida Neti, lalu kemudian tim yang lain Saudara Wafi. Teman-teman semua, saya juga selaku ketua tim mengapresiasi yang setinggi-tingginya tentang apa yang saya sampaikan tadi siang, bahwa larinya Loli atau kaburnya Loli dari safe house tadi malam atau kemarin malam dengan segala catatan dan alasan-alasan itu telah kami sampaikan kepada lembaga terkait dan direspon sangat positif. Bahkan saya tidak menyangka, tidak menduga ada Pak Lecumanan, ada Bung Rahmat, itu menyaksikan sendiri bahwa hari ini bukan saja PPA unit Polres Metro Jakarta Selatan, bukan saja PPA di unit Polda Metro Jaya, tapi PPA tingkat di PPA Bareskrim Mabes Polri. Jadi dari unsur kepolisian hari ini turun ke 3 instansi ini dengan tingkatan-tingkatan. Itu ya Pak Lecu ya? Ya, betul. Saya appreciate. Kenapa? Karena itulah yang kami harapkan. Yang kedua, Bapak Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA Republik Indonesia, Pak Nahar, telah mengutus secara khusus Ibu Lani selaku Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak untuk turun memantau kasus ini. Begitu juga dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI juga sudah turun, ditambah dengan perwakilan UPT atau safe house sendiri. Apa itu? Bahwa kita sepakat Loli tidak lagi ditempatkan di safe house, karena safe house dengan segala catatannya dianggap tidak tepat saat ini, dan kita tidak juga bisa menuduh apa yang disampaikan Loli itu benar,
tapi setidaknya menjadi pertimbangan bagi kami demi keselamatan Loli sebagai anak dan yang harus ditanggungjawabkan negara sampai dia berumur 18 tahun, yaitu 4 bulan dari sekarang. Nah, karena itu untuk kali ini saya terima kasih kepada negara yang telah hadir menangani kasus ini. Pertanyaannya, di manakah Loli akan berada? Loli akan berada di satu tempat yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk Nikita Mirzani. Dan permintaan Loli bahwa dia tidak mau bertemu dengan ibunya atau Nikita Mirzani juga dikabulkan oleh lembaga dan institusi terkait yang telah rapat pada hari ini, termasuk Polres Jakarta Selatan. Jadi setelah nanti di sana, saya sebagai perwakilan dari Loli yang diminta oleh Loli, maka akan ada ruang bagi saya dan keluarga untuk melihat dia secara berkala dan akan menanyakan perkembangannya. Dan tempat dimaksud amat sangat baik, kompeten, dan sangat aman. Nah, di mana tempatnya saya tidak bisa ungkap karena itu adalah pertimbangan khusus dari lembaga. Saya terima kasih. Nah, tentang Nikita Mirzani yang telah menganiaya saya tidak mungkin berdiam diri. Saya telah membentuk tim dan menunjuk Pak Lecumanan sebagai ketua, dibantu wakil ketua Saudara Abdul Hadi, dibantu Bung Tommy, Pak Bu Ida dan teman-teman serta Rahmat untuk memproses kasus ini, karena saya merasa bahwa apa yang dilakukan ini sangat tidak pantas dan saya membela anaknya yang telah diurus oleh negara berbulan-bulan. Untuk itu sikap yang tegas dan bagaimana strategi ke depan terkait dengan Nikita Mirzani ini, saya persilakan kepada Pak Lecu untuk menyampaikan. Baik, saya Pradi Bersatu ya, dari Pradi Bersatu ya. Di mana Bang Rasman itu adalah kader kami ya. Ini hari ya, saya mau tunjukkan sama Indonesia, seluruh Indonesia, ini Bang Rasman ini bela orang benar. Kenapa sampai Loli itu bisa lari dari safe house? Berarti kan sudah sangat terancam. Artinya tidak nyaman lagi sampai dia kabur nyarinya Bang Rasman. Dan Bang Rasman tuh hadir itu untuk bela dia. Jadi untuk Nikita ya, mohon maaf ya Nikita ya. Jadi kamu yang melakukan pemukulan terhadap Bang Rasman ya, kamu akan tunggu tanggal mainnya. Ya, kita akan diperiksa di Polres Jakarta Selatan hari Senin. Oke? Saksi pelapor kita periksa, korban semua kita periksa ya. Kau tunggu ya Nikita, panggilan dari Polres Jakarta Selatan. Saya pastikan pasal 351 akan mengancammu. Oke? Itu dari saya. Oke? Kemudian Bung Tommy ada pesan lanjutan? Ya, kalau kita lihat ya dari kronologis ceritanya Bang Rasman ya. Ini kan itu bentuk dari penganiayaan ya. Penganiayaan ini kan unsur-unsurnya sudah jelas. Jadi artinya kasus ini dikawal oleh semua ya, netizen dan semua rakyat Indonesia melihat ini. Tentunya kalau kita lihat di sini unsur yang sudah masuk seperti ini, harusnya kita mengawal kasus ini sampai dengan proses terakhir ya, artinya proses tersangka nanti ya. Ini kita akan kawal kasusnya Bang Rasman ini karena nggak ada ruang lagi bagi orang yang menganiaya, menghujat dan menghina ya. Itu yang terpenting. Baik, silakan Bung Rahmat sebelum ke Bu Ida. Oke, baik teman-teman media, terima kasih banyak sudah mengikuti perkara ini dari tadi malam. Luar biasa sekali, hampir 24 jam teman-teman standby di Polres Jakarta Selatan. Pertama, saya mau menyampaikan informasi dulu sedikit tentang tadi ada perbincangan kami sedikit dengan saudara Loli atau LM. Seperti yang Pak Rasman tadi sampaikan, bahwa tidak ada skenario apapun dari Ran Law Firm, apalagi dari Pak Rasman secara pribadi
terkait dengan kaburnya saudara Loli, dan itu tadi Loli sampaikan secara terang kepada saya. Kemudian saya tadi sempat bercanda dengan Loli, oleh karena Loli mengatakan, pertama saya yang menyampaikan bahwa Loli, kalau seandainya kamu akan dibawa kembali ke safe house, gimana kira-kira? Loli menyatakan di situ, Om, saya tidak mau lagi di safe house karena saya di dalam safe house itu disamakan atau disatukan dengan ODGJ, anak umur 14 tahun yang mengidap HIV, dan saya sangat takut dengan kondisi itu. Om, kalau seandainya itu terjadi, saya mohon kepada orang Om semuanya, ajukan saja permohonan ke pengadilan agama untuk saya diadopsi. Lalu saya bertanya, siapa kira-kira orang tua yang pengen untuk kamu diterimanya berikutnya di antara semua ini? Loli secara tegas mengatakan, saya mau bersama Pak Rasman. Artinya memang kami tidak ada membuat skenario apapun, tapi ini murni karena kemanusiaan. Tadi malam tidak bisa dihubungi, Iya. dia tidur. Saya tadi malam ada sekitar 20 kali ditelepon oleh Pak Rasman dan tim dari sekitar jam 11:30 sampai dengan pukul 3. Dan mohon maaf, itu memang karena handphone saya setiap jam 11 malam itu di mode tidur gitu. Jadi memang tidak ada pemberitahuan lagi di atas jam segitu. Nah, memang sekitar pukul subuh saya langsung hubungi Pak Rasman dan bersiap untuk merapat ke sini. Jadi begitu kondisinya teman-teman semuanya, tidak ada skenario apapun terkait dengan kondisi yang ada hari ini. Dan kami menyatakan dengan tegas bahwa hari ini kita harus bersama-sama untuk menyelamatkan Loli. Apapun cerita, Loli ini masih anak-anak, LM ini masih anak-anak. Artinya untuk tumbuh kembang dia ke depan, dia harus mendapatkan perhatian, dia harus mendapatkan kebahagiaan, dia harus mendapatkan pendidikan yang selama ini tertunda. Dan dipecat dari sekolah. Dan dia itu pulang ke Indonesia itu karena dia dideportasi, karena dia diberhentikan dari sekolahnya. Nah, ini yang tidak pernah dipikirkan oleh Nikita Mirzani gitu. Bagaimana masa depan LM dengan kondisi yang begini? Masih saja dia menyebarkan fitnah tentang LM, masih saja dia memaksa LM supaya berada di safe house, tidak mencari solusi. Padahal saya melihat dan teman-teman tim hukum semua melihat, ini adalah hal sederhana untuk menyelesaikannya. LM hanya perlu datang ke tempat Pak Rasman, menyampaikan kondisinya dan bercerita dan meminta maaf gitu. Dan meminta maaf kepada Loli sendiri gitu. Saya pikir ini bisa diselesaikan. Tapi dengan kondisi LM yang tadi NM yang tadi malam sangat arogan. Bahkan saya mendapat informasi dari beberapa teman-teman yang menyatakan bahwa NM hadir ke sini itu dengan membawa pasukan. 3 mobil gitu. Artinya memang sudah ada niatan untuk membuat ribut. Artinya mens reanya sudah ada, Bang. Dan kami meyakini ini memang disengaja untuk memancing Pak Rasman gitu loh. Dia mengetahui bahwa Pak Rasman ini selama ini memang dikenal sebagai sosok yang tegas. Mohon maaf Pak, saya sampaikan agak sedikit temperamen, walaupun sebenarnya tidak begitu. Kalau saya yakin temperamennya tidak ada. Itu karena murni dalam hal melakukan pembelaan hukum terhadap kliennya. Saya pikir siapapun pengacara, ketika kliennya dikriminalisasi, pasti akan bersikap tegas. Pasti emosinya akan menaik gitu. Dan yang disampaikan atau dilakukan Pak Rasman selama ini yaitu gitu. Artinya Pak Rasman adalah orang yang mampu menjaga emosionalnya. Dan itu terbukti tadi malam. NM datang beramai-ramai, kalau bahasa Medannya mengogar atau menggertak, meminta supaya dirinya dipukul. Tapi Pak Rasman dengan santai diam aja gitu. Dan paling hanya menjawab, "Kenapa kau NM?" gitu. Tenang aja gitu. Sampai pada akhirnya NM melakukan pemukulan itu. Nah, kemudian terhadap dengan laporan yang disampaikan
tadi malam oleh Pak Rasman, tadi sudah ditegaskan oleh Abang Ketua, Babang Anda Lecumanan, ini adalah babak baru. Kemudian saya mau coba tantang NM. Kemarin dia bilang dia menjanjikan 5 miliar untuk Fadel pas ditangkap di akhir Desember. Mana janji kau? Kau realisasikan itu. Karena kami sudah menyatakan komitmen kami, kalau seandainya dia ditangkap Desember kemarin, kami yang bayar kau 5 miliar. Kemudian kami sudah berkomitmen, apabila NM memberikan 1 miliar, kami pastikan untuk teman-teman wartawan. Kan begitu. Nah, kemudian hari ini kita buat lagi pertaruhannya. Kau duluan masuk atau Fadel? Saya berani bertaruh untuk itu. Sampaikan kepada NM. Baik, saya pikir itu aja. Baik. Terima kasih semuanya. Ada satu poin penting yang disampaikan Loli. Di luar dia tidak mau bertemu dan ditemui oleh NM, dia juga meminta kalau dia amarah tapi dia masih punya nalar yang positif. Kalau nikmir, itu bahasa dia nggak mau sebut mama. Kalau nikmir ingin bertemu saya dan atau perbaikan dan atau apapun namanya, saya minta melalui Om Rasman. Dia tidak mau yang lain. Tapi itu pun kalau datang NM ke saya akan coba sampaikan. Perkara diterima atau tidak itu urusan Loli. Nah, karena itu masalah ini sangat serius. Ya, sangat serius. Karena negara harus hadir dan ini bukan 1-2 kasus. Ke depan mungkin terjadi yang harus negara hadir untuk itu. Maka terkait Loli, terkait NM, saya pikir sudah ada penjelasan yang konkret dan bagaimana cara memproses hukum ini. Saya tidak berkata apa-apa. Orang bodoh pun tahu. Orang gak ngerti hukum pun tahu. Kalau orang dipukul, berdarah, tidak ada alasan untuk tidak yang bersangkutan diproses hukum, tersangka, dan di pengadilan. Karena itu saya gak bisa bicara apa-apa. Saya pembela. Saya serahkan sekarang kasus ini kepada Pak Lecu dan kawan-kawan. Dan Ibu Ida. Terserah kalian. Saya sebagai pembela dianiaya, bagaimana ke depan? Kalau ini terhenti karena ada sesuatu, artinya hukum tidak berjalan. Tapi saya percaya Pak Lecu dengan cara dia dan Tommy dan kawan-kawan Bu Ida akan sangat aktif menjaga kasus ini. Saya tidak ingin ada satu orang di negara ini yang merasa dia kebal hukum. Dan kalau kata Pak Lecu, kalau Bang Rasman saja di kantor polisi hari ini bisa dipukuli, maka besok akan terjadi mungkin ada upaya untuk pembunuhan kepada Bang Rasman. Begitu ya? Jelas Pak, di kantor polisi. Karena itu saya dianiaya di kantor polisi. Saya tidak menyalahkan polisi, karena memang saya datang kantor polisi membawa Loli. Tapi ada orang yang datang ke sini yang menurut kami diduga punya niat jahat untuk memancing saya dan istri saya melakukan kekerasan. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah kekerasan terhadap saya. Untuk itu, sebelum saya akhiri, mungkin sedikit dari Bu Ida untuk bagaimana ini diproses secepatnya. Silakan Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita Mirzani sudah keterlaluan ya. Kamu sudah melampaui batas. Selama ini mulut kamu, semua orang kamu hina, kamu caci, kamu maki. Seolah-olah kamu lebih baik daripada mulut kamu ya. Sekarang kamu melakukan penganiayaan. Ingat, istri Bang Rasman ini adalah adik saya. Ya, saya somando dengan Bang Rasman. Kami punya keluarga besar. Berani kau pukul, kami minta kepada pihak, tolong amankan dia. Kalau tidak kami cari dia. Jangan sampai dia tidak aman. Pasti kami lakukan pembalasan secara fisik juga. Percaya deh, ya, ini gak main-main. Karena Nikita Mirzani sudah buat resah. Pulang buat mesum dia dari negara lain. Coba, itu pacarnya bercium-cium. Dia masih orang Islam gak? Hah? Orang Islam gak? Kita ini adat ketimuran. Kucing aja malu berbuat cium-cium di depan umum. Kalau kucing ada bercium-cium di depan umum dilempar sama orang.
Ini kok dia di media sosial pacar kayak gitu sekamar berjalan-jalan. Kok seenaknya aja dia lakukan itu. Ini anaknya dibuka aib. Dia mengumbar-umbar aib dirinya sendiri. Di mana otaknya? Di mana rasa malunya? Saya tantang kau Nikita Mirzani. Kau sudah keterlaluan. Sebagai kaum perempuan, saya sudah tidak kasih kamu untuk kesempatan. Kalau tidak, tolong diamankan dia. Tahan Nikita Mirzani. Sudah melakukan penganiayaan kepada adik saya. Mukanya pipi adik saya, istri Bang Rasman itu robek loh. Ya, ini Bang Rasman ininya robek loh. Ini nggak bisa seenaknya. Nggak ada yang kebal hukum. Percayalah, saya kaget dan saya stres tadi. Saya ada pertemuan dengan Dir Mabes Polri dan Dir Polda Metro Jaya. Kemudian saya telepon Bang Rasman. Ternyata ada kejadian seperti ini. Masya Allah, ini luar biasa. Mohon kepada pihak Kapolri, mohon kepada Polri, tolong amankan perempuan yang ini. Perempuan biadab, bajingan, berani dia mukul-mukul ya. Bawa preman lagi. Gimana kau ketemu? Oke, terima kasih. Baik, cukup ya. Ada pertanyaan?